Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara terlebih dahulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat-sangat lengkap, di mana Okta Investama Berjangka sudah tergabung di Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan daripada Okta Investama Berjangka, itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana spreadnya itu betul-betul minim. Nah, itulah futures yang paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader, dikarenakan akan lebih mempercepat atau mempermudah untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim, dan free swap. Nah, bicara free swap, inilah salah satu unggulannya platform MT5 Okta Investama Berjangka, yang mana sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, yang menggunakan jam bank lokal umum nasional. Dan yang terakhir itu kita memiliki Okta Vaganza, di mana rekan-rekan Okta trader sekalian pada saat bertransaksi di market itu akan berubah menjadi lot, dan dari lot-lot yang terkumpul tersebut akan berubah menjadi poin, dan dari poin-poin tersebut akan dapat di-redeem menjadi hadiah langsung. Kami tekankan lagi, hadiah langsung, untuk mengklaim sejumlah hadiah daripada program Okta Vaganza. Katakanlah mulai dari voucher, emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, motor listrik, sampai dengan seterusnya hingga mobil listrik. Nah, untuk media sosial di Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Itu ada www.okta.co.id. Jadi untuk pembukaan account itu memang registrasinya lewat website. Kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan juga ada Twitter, di mana informatif-informatif atau edukasi short dari Okta Investama Berjangka itu adanya di platform media sosial yang kami sebutkan tadi. Dan ingat, kami tidak menggunakan Telegram. Oke, tanpa melupakan disclaimer on, materi bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita review dulu nih apa yang menjadi penggerak market di pasar dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 September. Kenapa sih kita mempunyai kecenderungan untuk mereview? Karena begini, tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan Okta trader sekalian, kalau bahwa apa yang terjadi di pekan lalu bisa jadi akan tetap berpengaruh, tetap berdampak bagi pergerakan market di pekan yang akan datang. Nah, itulah makanya kita harus selalu mereview dulu nih apa-apa saja yang terjadi di pekan kemarin. Nah, di pekan kemarin, sedari hari Senin itu masih kosong, dikarenakan ada hari libur buruh bagi Bank Sentral Amerika Serikat dan juga Kanada. Sementara kalau untuk sesi Selasa itu ada data inflasi daripada Swiss yang mengalami kenaikan, tetapi dibilang kenaikan pun juga sebenarnya tidak terlalu bagus juga untuk Swiss, karena dari minus 0,2% menjadi 0%. Kemudian untuk ISM Manufacturing PMI daripada Amerika Serikat itu mengalami peningkatan dari level 46,8 menjadi 47,2, atau bagus bagi pergerakan greenback dan US dollars di sesi perdagangan hari Selasa. Tetapi ya memang kalau dibilang kontraksi, tetap biar bagaimanapun dengan hasil data manufacturing yang seperti ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebetulnya sedang tidak baik, dikarenakan di bawah 50 berarti zona kontraksi, di atas 50 berarti zona ekspansi. Kemudian kita berlanjut di sesi hari Rabu, itu ada GDP untuk
Australia yang dirilis tetap sama-sama di level 0,2%. Dan ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Kanada yang mengalami penurunan dari level 4,5% menjadi 4,25%. Disitulah dapat dikatakan akhirnya pada saat keluar rilis data tersebut, untuk sementara waktu Kanada terjadi pelemahan di pasar mata uang. Dan untuk jobs job opening daripada Amerika Serikat itu juga dirilis menurun dari level 7,91 million menjadi 7,67 million. Ya memang pada pekan kemarin sebetulnya primadonanya adalah dirilis sepaket ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat yang dimulai dari hari Rabu jobs job opening, kemudian hari Kamis itu ada ADP, dan barulah ditutup dengan manis oleh serangkaian data non-farm payroll. Kenapa kami bilang serangkaian? Karena ingat, NFP itu bukan hanya sekedar data non-farm employment change, tetapi juga ada unemployment rate dan juga average hourly earnings. Nah, untuk George itu tadi kita kasih masukan bahwa terjadi penurunan. Kemudian untuk sesi hari Kamis ADP-nya itu juga lagi-lagi terjadi penurunan dari level 111.000 menjadi 99.000. Inilah yang memberikan kejutan bagi pasar karena selama 2 hari berturut-turut baik dari sesi Rabu dan Kamis terjadi penurunan dari sektor ketenaga kerjaan. Tetapi rupanya di hari Jumat itu juga ada lagi kejutan yang menarik, di mana non-farm payroll ternyata dari hasil revisinya itu berangkat dari angka 89.000, untungnya ditutup naik ke level 142.000. Dan average hourly earning pun juga mengalami ekspansi dari 0,2% menjadi 0,4%, sementara unemployment rate itu terjadi penurunan dari level 4,3% menjadi 4,2%. Nah, disinilah yang dikatakan menarik bagi kami karena apa? Hari Rabu dan Kamis itu sebetulnya data ketenaga kerjaannya itu menurun atau jelek. Tetapi tiba-tiba di sesi hari Jumat semuanya itu serentak bagus untuk kenaikan US dollars. Oke, untuk Wall Street sendiri, Wall Street itu kemarin mencatatkan pekan penurunan yang terburuk. Investor mengevaluasi dampak dari laporan data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang lemah pada Agustus dan menjual saham-saham teknologi utama. S&P 500 itu juga mengalami penurunan tajam sebesar 1,73%, Nasdaq itu terpangkas 2,55%, bahkan Dow Jones itu juga jatuh sebesar 1,01%. Jadi ya memang secara keseluruhan Wall Street itu akhirnya ditutup menurun, tetapi kalau misalnya bicara Nasdaq itu memang sudah terevaluasi daripada penurunan saham teknologi berbasiskan AI yaitu Nvidia, yang mana Nvidia itu kemarin pada pekan kemarin itu terjun dikarenakan laporan keuangannya pun juga terindikasi memburuk atau lebih jelek dibandingkan ekspektasi pasar. Oleh karenanya penurunan Nvidia menggiring saham-saham teknologi lainnya untuk juga turun. Katakanlah Microsoft, katakanlah Google, katakanlah banyak lagi hal-hal yang lain. Kemudian investor menjual aset berisiko di tengah meningkatnya kekhawatiran kesehatan ekonomi Amerika Serikat. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa begitu rilis data ketenaga kerjaan itu jelek hari Rabu, hari Kamis, sedangkan hari Jumat memang nih dirilisnya meningkat, tetapi meningkatnya itu pun juga mulainya non-farm payroll dari angka 89.000. Itulah yang memberikan kejutan pasar. Karena apa? Wah, pertumbuhan per lapangan pekerjaannya menurun nih. Otomatis kalau pertumbuhan lapangan pekerjaan menurun, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan itu sedang tidak baik-baik saja. Disitulah akhirnya secara tensi itulah mulai menurunkan Wall Street,
S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq di pekan kemarin. Nah, kita berlanjut, untuk sesi minyak pun itu juga terjadi penurunan mingguan yang besar setelah data pekerjaan Amerika Serikat lebih lemah daripada yang diharapkan pada bulan Agustus. Brent itu juga ditutup turun sebesar 2,24%, level terendah sejak Desember 2021. Kemudian untuk Brent itu sepekan kemarin itu anjlok 10% dan WTI itu turun sebesar 8%. Jadi memang kalau misalnya bicara tentang minyak, ini merupakan level yang terjelek, terendah, tetapi itu pun juga masih dalam koridor daripada apa yang kami sampaikan, apa yang kami utarakan di podcast I Like Monday di pekan lalu. Bahwa untuk bicara pergerakan harga minyak itu ada kemungkinan untuk tertekan dikarenakan selama ini, kemarin-kemarin ini itu tertekan karena data pertumbuhan ekonomi China yang disinyalir itu terjadi penurunan. Nah, seperti kita sama tahu bahwa China merupakan negara impor nomor 1 terbesar di dunia. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi China yang terganggu otomatis nih akan mempengaruhi harga minyak secara global keseluruhan. Plus lagi ditambah sama adanya kemungkinan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pun juga mengalami gangguan. Dikarenakan berdasarkan rilis data pekan kemarin yang tadi seperti kami sampaikan, data job opening jelek, data ADP itu juga jelek, unemployment claims oke lah katakanlah dia meningkat. Meningkatnya itu maksudnya begini, rata-rata untuk unemployment claims pada Amerika Serikat bertengger di area 230.000 dan non-farm payroll pun mulainya juga dari angka 80 ribuan yang naik ke 140 ribuan. Disitulah terjadi kompleksitas, yaitu pertumbuhan ekonomi China terganggu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terganggu, yang akhirnya notabene menimbulkan tekanan kepada harga minyak. Dan pada saat kita lagi komunikasi sekarang, harga minyak itu berada di level $68, which is sudah mulai mendekati area support yang bagus. Tetapi untuk pasang posisi buy pun kita juga nanti akan kasih bocoran ya secara teknikal level-level mana nih yang sekiranya atau lebih aman untuk melakukan posisi buy pada harga minyak. Nah, setelah minyak selesai kita beralih kepada emas. Emas pun juga kemarin melakukan sesi koreksi atau penurunan. Harga emas turun dipicu oleh data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang beragam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai berapa sih besarnya pemangkasan suku bunga The Fed bulan ini. Sementara itu harga kontrak berjangka emas turun sebesar 0,7%. Nah, kalau bicara emas, memang untuk koridor emas ini pun juga mengalami tekanan pada saat hari Jumat kemarin, tetapi dibilang tekanan yang otomatis itu pun juga sudah sejalan dengan apa yang kami bocorkan informasinya, kami sampaikan informasinya kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa waspada untuk terjadi pergerakan koreksi pada harga emas. Dikarenakan sepanjang harga emas tidak berhasil true breakout level 2532 atau harga tertinggi sepanjang masa emas di level 2531.60 dolar. Nah, disitu dapat dikatakan hati-hati akan terdapat potensi penurunan atau koreksi pada harga emas. Tetapi dibilang koreksi ya dikarenakan juga ingat biar bagaimanapun emas memiliki bahan bakar, yaitu bahan bakar yang nantinya akan ada pengumuman suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat di tanggal 17 hingga dengan tanggal 18 September bulan ini. Nah, disitulah yang nanti akan diambil nih peluangnya bisa jadi oleh para trader emas. Kalau pemotongannya langsung sebesar 0,5%, disitulah akan terjadi kemungkinan emas akan meningkat secara signifikan, dan sebaliknya kalau pemotongannya hanya sebesar 0,2%, di situ
akan juga sama mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya pun juga akan terbilang terbatas. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan masuk ke apa sih yang akan menjadi peluang transaksi Okta traders sekalian. Peluang untuk betul-betul cuan atau profit di market tanpa melibatkan disclaimer. Di hari Senin ini terbilang masih sepi marketnya, tetapi juga dia tetap ada sebetulnya, tetapi terbilang relatif sepi. Kalau kita lihat benderanya itu ada yang kuning, ada yang jingga, tetapi ini yang merahnya tidak ada di sesi Senin. Sedangkan di sesi Selasa besok itu akan ada peluang trading untuk pound sterling terhadap USD. Claimant count change terjadi penurunan dari level 135.000 menjadi 95.000. Kalau betul datanya keluar seperti ini, ada kemungkinan akan ada peluang yang menarik untuk GBP terhadap USD, di mana akan mengalami pergerakan kenaikan rebound. Karena apa? Di sesi hari Rabu kita lihat sama-sama, GDP pun juga akan dirilis untuk Inggris di jam 1 siang di hari Rabu. Itu GDP-nya akan mengalami peningkatan dari level 0% menjadi 0,2%. Nah, disitulah dapat dikatakan claimant count change-nya itu meningkat, kemudian GDP-nya juga meningkat. Oleh karenanya, secara keseluruhan apabila hasilnya betul seperti ini, dapat dikatakan peluang untuk kenaikan pada pound sterling di sesi Eropa Selasa dan Rabu. Kemudian di sesi Amerika hari Rabu, itu akan terdapat primadonanya sepekan, yaitu rilis inflasi daripada Amerika Serikat yang akan menentukan berapa sih besarannya suku bunga akan diturunkan. Nah, kita lihat ya sama-sama ya. Core CPI itu dirilis tetap sama-sama bertengger di level 0,2%. Kemudian CPI month to month itu juga sama, akan tetap berada di level 0,2%. Sementara CPI year on year, disinilah akan terjadi penurunan dari level 2,9% menjadi 2,6%. Tetapi ya memang kalau misalnya bicara inflasi, semua juga rata-rata dari apa yang sumber-sumber dari Reuters, dari Bloomberg, dari CNN, dari CNBC, itu juga mengatakan bahwa pemerintah ini secara global, baik itu Amerika Serikat, Uni Eropa, kalau bicara inflasi memang sudah trennya itu mulai melandai atau mulai menurun. Fokus utama sekarang ini tertujunya adalah pada pertumbuhan lapangan pekerjaan. Apakah meningkat atau apakah menurun? Nah, kemudian kalau data inflasinya keluar seperti ini, dapat diindikasikan bahwa dolar lagi-lagi akan mengalami tekanan dikarenakan inflasinya kita lihat dari 2,9% menjadi 2,6%. Disitulah trigger lagi nih untuk mata uang pound, karena let's say katakanlah trader tersebut transaksinya di GBP terhadap USD. USD-nya melemah, GBP-nya menguat, mengalami peningkatan. Kemudian di sesi hari Kamis itu ada peluang lagi yang menarik. Nah, sesuai dengan tema kita untuk podcast minggu ini, ada peluang yang menarik untuk trading di euro dikarenakan akan ada pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Uni Eropa. Kita lihat sama-sama. Ini disinyalir terjadi penurunan dari level 4,25% menjadi 3,65%. Wow, sangat signifikan. Karena apa? Potongannya itu bukannya kaleng-kaleng nih rekan-rekan Okta Traders. Bukan sekedar sebesar 0,5% atau 0,5%. Ini langsung sebesar 0,6%. Nah, kalau memang betul keluarnya itu betul-betul langsung terjadi penurunan 0,6%, kami garis bawahi ya, kalau memang betul secara normal nih akan terjadi peluang yang menarik untuk pelemahan euro di sesi hari Kamis jam 7.15. Kemudian kita berlanjut di sesi Kamis itu juga akan ada data PPI daripada Amerika Serikat. Kalau PPI itu dirilis meningkat dari 0% menjadi 0,2%.
kemudian 0,1% menjadi 0,2%, sedangkan unemployment claims itu lagi-lagi kembali meningkat dari level 227.000 menjadi 229.000. Nah, jadi secara garis besar poinnya untuk pekan ini adalah yang pertama, transaksi di mata uang pound sterling hari Selasa dan hari Rabu karena ada Clement Consent dan GDP. Itu indikasinya akan bagus untuk GBP. Kemudian di hari Rabunya itu akan ada tetap di sesi Amerika akan data inflasi. Inflasinya itu menurun, otomatis kalau inflasi menurun itu akan langsung berpengaruh terhadap emas, euro, pound, Aussie, New Zealand. Bahkan USD Swiss franc, USD Kanada itu akan berpengaruh kepada semua pairing-pairing utama. Dan di hari Kamis, kami tekankan sekali lagi, peluang untuk bertransaksi akan ada betul-betul di marketnya euro. Nah, dan ingat, kalau bicara produknya Okta Investama berjangka, kita lengkap nih. Ada forex major yaitu euro terhadap USD, kemudian cross trade, euro yen, euro out, ada euro terhadap Kanada, ada banyak macam yang dipairingkan dengan euro. Oke. Sekarang kita berlanjut ke slide berikut, bocoran teknikal untuk Wall Street. Nah, bicara Wall Street itu kita ngambil sampling Nasdaq dan S&P 500 di mana kita lihat sama-sama berdasarkan grafik, berdasarkan teknikal bahwa pada saat ini Wall Street itu sedang terjadi pergerakan koreksi dikarenakan disinyalir investor atau trader itu khawatir berdasarkan data pertumbuhan ketenaga kerjaan daripada Amerika Serikat itu sebetulnya sedang tidak baik-baik saja, gitu loh. Nah, disitulah akhirnya terjadi penurunan pada Nasdaq. Kita lihat sama-sama koreksi penurunan ya. Nah, oke. Saat ini betul-betul tertahan di level support 61,8%, yaitu berada di level 18.373. Untuk posisi buy yang menarik itu berada di level 17.983, 17.660 hingga 17.353 yang merupakan area support psikologis utama. Yang itu tidak boleh true breakout, karena kalau true breakout level buy selanjutnya atau level support selanjutnya itu akan berada di level 16.722. Nah, kenapa kami kasih ini level-level support ini? Ini merupakan yang kalau rekan-rekan Okta Trader sekalian cermati, di area-area tersebutlah yang akhirnya akan timbul sedikit perlawanan. Nah, saat ini lagi-lagi berada di level 61,8%. Kemudian kita beralih, sampel yang kita ambil selanjutnya itu adalah S&P 500. S&P 500 itu juga sama seperti rekannya Nasdaq, lagi sedang terjadi koreksi. Koreksinya itu sedang tertahan di area 50%, yaitu 5393. Kalau dia itu turun lagi, potensi buy yang baik itu berada di level 5328. 5328 itu merupakan Fibonacci 61,8%. Nah, biasanya level 61,8% itulah yang dicari oleh para rekan-rekan trader sekalian untuk melakukan posisi buy yang tadinya turun atau posisi sell yang tadinya naik. Kemudian level support berikutnya selanjutnya ada di level 5248, 5182 hingga yang terakhir di 5119. Kami ulangi, level yang baik atau level support yang baik itu berada di level 5328, 5248, 5182 hingga 5119. Oke. Sekarang kita beralih ke forex major. Nah, untuk euro kita ngambil samplingnya euro. Kenapa kita ambil samplingnya euro? Karena seperti yang tadi kita sampaikan di awal bahwa pekan ini nih di hari Kamis di sesi Eropa jam 7.15 malam kami ingatkan akan ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di pairing euro. Nah, dalam hal ini kita ambil sampelnya itu adalah euro terhadap USD. Dikarenakan akan ada penurunan suku bunga dari
4,25 hingga 3,65%. Support pertama di level 1.1039, kemudian 1.0989, kemudian 1.0939. 1.0939 itulah merupakan target bawah ataupun merupakan area buy yang optimal yang akan mengecilkan resiko. Kemudian level bawah selanjutnya berada di level 1.0877. Nah, sekarang dari euro kita beralih ke pound sterling. Nah, untuk pound sterling sekarang pun juga lagi tertahan ya di level 23,6%, yaitu di poin 1.3102. Nah, kalau true breakout dari level yang bawah nih 1.3100 atau 1.3090 akan mengindikasikan pound sterling akan menuju level support berikutnya atau level buy yang bagus berada di angka 1.3018, 1.2951 hingga 1.2883. Oke, itu untuk pound sterling. Sekarang kita beralih ke komoditas. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa harga minyak lagi bagus nih, karena dia itu lagi sedang mengalami tekanan ke bawah dikarenakan kecemasan atau kekhawatiran daripada investor dan traders dikarenakan disinyalir pertumbuhan ekonomi China mengalami gangguan. Begitupun juga dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Nah, saat ini secara teknikal tertahan di level support 67.66. Nah, level support berikutnya atau level buy baik berikutnya berada di level 65.69, 63.81. Nah, ini harus betul-betul dicermati ya, karena kalau bicara minyak memang saat ini ya terbawa sama dua tensi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dari China dan Amerika Serikat. Kemudian kita berlanjut ke emas. Nah, kalau emas itu sebetulnya rekan-rekan kalau kita jeli ya, ini sebenarnya dalam rentang yang terbatas emas itu sideways. Dari level 2532 atau 2535 lah katakanlah 2535 sampai dengan 2470. Jadi 2535 70 rentang $62 bolak-balik. Ya. Dan pada saat ini itu level support atau level buy yang bagus itu berada di level 2492, 2480, 2469. Jadi selama ini 2469 itu belum true breakout, dapat dikatakan bahwa emas itu sebetulnya masih dalam koridor sideways. Kemudian level support berikutnya di 2454, 2443 hingga 2432 itulah merupakan support psikologis utama daripada emas. Oke. Kemudian nah, sudah selesai. Materi-materinya nggak pernah bosan-bosannya kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa pada saat berada di market selalu terlebih dahulu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.